Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bosku. Oke, terima kasih kembali lagi di dalam channel Dunia Kebun ya bosku. Mengenai tentang keselamatan, yaitu ataupun pertolongan pertama pada kecelakaan, itu harus wajib kita ketahui bosku ya. Karena pertolongan yang tidak berdasarkan standar daripada kesehatan itu akan membuat daripada si korban ataupun rekan kita menjadi fatal ya bosku ya. Nah, ini perlu kita ketahui bosku karena kita bekerja di dalam kebun itu sangat rawan. Baik itu kebun, baik itu apapun pekerjaan itu mengandung resiko ya bosku ya. Cuman tingkat daripada resiko itu ada definisi tersendiri-sendiri ya bosku ya. Ada tingkat kecelakaan yang ringan, ada tingkat kecelakaan yang sedang, ada tingkat kecelakaan yang berat ya bosku ya. Nah, kalau menurut kategori saya, pekerjaan di dalam kebun itu merupakan kategori yang sangat berat bosku. Karena resikonya sangat tinggi. Seperti video yang sudah saya share kemarin, yaitu tingkat kecelakaannya kalau kita melakukan aktivitas di dalam dunia perkebunan yaitu sangat besar. Contohnya kena egrek, kena dodos, kena gancu, kena tojo dan lain sebagainya, kena duri, kejatuhan pelepah, kejatuhan buah ya bosku ya. Nah, itu adalah salah satu tingkat kecelakaan yang sangat berat. Tergigit ular, di situ banyak hewan-hewan yang melata, sengatan lebah ataupun dan lain sebagainya ya bosku ya. Nah, oke bosku. Kali ini saya akan menerangkan atau mengasih tutorial cara penanganan pertama ya pada waktu kita kecelakaan, sewaktu kita terkena pendarahan tapi sifatnya kecil bosku ya, atau mungkin terkena kecelakaan yang sifatnya dia barang itu menancap pada tubuh kita. Nah, cara penanganannya gimana bosku? Lain halnya dengan cara penanganan di waktu kita terjadi kecelakaan robek ya, yang sifatnya lebar ya bosku ya, itu lain. Nah, di sini saya akan menerangkan bagaimana cara pertolongan pertama di waktu kita kecelakaan ataupun rekan kita kecelakaan, yaitu terkena barang ataupun terkena tertancap di pada bagian tubuh kita. Misalkan bosku ya, bosku melakukan trik panen. Nah, tanpa kita ketahui, kita di situ terjadi kecelakaan. Nah, terus si egrek tersebut itu nancap pada bagian tubuh kita. Misalkan, ya itu jangan sampai bosku ya. Amit-amit lah yang itulah. Nah, ini misalkan ini terjadi pada rekan kita, pertolongan pertama yang harus bosku lakukan yaitu dengan cara seperti ini bosku. Seperti yang tadi, misalkan egrek itu tertancap pada bagian tubuh kita di tangan ataupun di kaki. Oke, kita ambil saja di tangan ya bosku ya, karena di sini tidak ada rekan untuk untuk menjadi artisnya ya bosku ya, untuk mempraktekannya. Jadi saya menggunakan tangan saya sendiri bosku ya. Oke bosku, seperti ini misalkan bosku. Misalkan ini egrek ya, bosku melakukan trik panen terus terjadi kecelakaan, yaitu rekan kita terkena egrek. Di waktu egrek itu lari, kita sempat lari juga bosku, cuman egrek ini nancap pada bagian tubuh kita, misalkan di kaki, ini kaki bosku ya. Nah, seperti ini. Apa yang dilakukan bosku semua untuk melakukan pertolongan pertama pada rekan kita? Nah, mungkin bosku bingung ya. Mungkin ada juga yang berasumsi dicabut ya, atau ya gimana lah gitu. Nah, itu menurut anjuran daripada klinik ataupun badan kesehatan yang cara menangani luka tersebut, itu tidak boleh dilakukan penyabutan pada benda tersebut pada tubuh kita bosku ya. Nah, misalkan, loh, caranya gimana kalau misalkan kalau kita kena egrek? Nah, kalau terkena egrek rekan kita, kalau bisa pertolongan pertama yang harus, ini kan pertolongan pertama bosku ya, bukan pertolongan yang sebenarnya ini. Pertolongan pertama adalah mengurangi dampak yang lebih berat nanti pada jam-jam ataupun pada waktu seterusnya. Nah, yang pertama, jikalau egrek ataupun benda lain nancap pada tubuh kita, itu jangan coba-coba sekali rekan-rekan dan bosku-bosku semua atau teman-temanku semua dicabut. Karena apa? Di waktu kita melakukan penyabutan alat tersebut ataupun kayu, egrek dan lain sebagainya, itu kalau di waktu bosku mencabut itu akan menimbulkan luka yang lebih besar lagi. Ya, di waktu bosku menyabut ini itu akan bisa menimbulkan luka yang lebih besar lagi. Terus yang lebih fatalnya lagi, mungkin dalam bosku mencabut itu ada urat yang di dalam ya, yang seharusnya dia tadi belum terkena
sayatan daripada alat tersebut itu di waktu bosku mencabut itu mungkin dia akan robek. Nah, di saat itulah itu akan menimbulkan luka yang lebih berbahaya lagi karena urat daripada darah yang ada di dalam ini akan putus. Jadi caranya gimana? Tenangkan diri kita, tenangkan si korban, diamkan saja alat itu nancap pada tubuh si korban. Lu kok bisa itu dilakukan? Bisa. Nah, pertolongan yang pertama kita lakukan adalah sama bosku, seperti tadi ya. Jadi kita menggunakan bahan ya, apapun keadaannya. Mungkin di waktu kita bekerja itu kita nggak ada persiapan ya, maaf bosku, nggak ada persiapan. Jadi kita menggunakan bahan seadanya. Di situ ada celana kita misalkan atau baju kita mungkin ya. Mungkin bosku berpendapat, celana kita kan kotor, di situ banyak kuman. Tujuan pertama apa bosku? Kembali lagi, pertolongan pertama kepada korban, ya. Masalah kuman, masalah apa nanti urusan. Yang penting nyawa si korban ataupun nyawa rekan kita itu selamat, ya. Nah, jadi cari bosku bahan ataupun kain ya. Kita bikin bola-bola bosku ya, atau bikin donat seperti ini. Nah, kita bikin donat seperti ini, ya. Nah, ini kan sifatnya bulat bosku ya. Nah, misalkan ini egrek. Nah, kan seperti ini ya pada pangkalnya. Lalu seperti ini bosku. Nah, kita tekan pada luka tersebut pada pinggir ini. Ya, misalkan ini terkena egrek. Lakukan ini selama bantuan daripada pihak klinik ataupun orang yang bisa menangani tersebut datang. Nah, itu adalah langkah pertolongan pertama ya. Tapi kalaupun memang jauh, terus arealnya yang tidak memungkinkan, bosku boleh melakukan. Cuman ini keadaan dengan keadaan darurat bosku ya. Boleh dicabut cuman dengan cara seperti tadi. Penolongan pertama pada waktu kita terkena luka besar, yaitu boleh dicabut. Tapi dengan cara seperti tadi ya bosku ya. Yang video-video yang kemarin sudah saya upload, yaitu penanganan luka besar. Karena sifatnya luka tertancap ini kalau kita cabut itu jatuhnya sudah lain, disebut luka besar bosku ya. Nah, jadi pertolongan pertama di waktu kita terjadi kecelakaan yang sifatnya menancap pada bagian tubuh kita, yaitu pertolongan pertama adalah seperti ini bosku ya. Ini tekan ya. Ini tidak boleh dicabut. Boleh dicabut karena keadaan yang tidak memungkinkan daripada pihak klinik ataupun pihak kesehatan datang pada kebun kita bosku ya. Oke bosku, inilah tutorial ataupun cara bosku-bosku itu menolong rekan-rekan kita yang terjadi kecelakaan pada waktu luka yang menancap pada bagian tubuh kita ya bosku ya. Oke bosku, terima kasih. Mungkin nanti akan saya tambah lagi mengenai pertolongan pertama tentang kecelakaan yang lain. Masih banyak bosku ya. Seperti di situ ada digigit ular, di situ ada pingsan, di situ dan ada lain sebagainya. Itu harus bosku-bosku pahami pertolongan pertama menurut standar kesehatan ya bosku ya. Karena pertolongan pertama itulah yang akan membantu saudara kita ataupun rekan-rekan kita, yaitu jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya bosku. Terima kasih untuk bosku-bosku semua yang sudah sudi mampir di channel Dunia Kebun. Dan untuk rekan-rekanku yang baru mengetahui daripada channel Dunia Kebun, saya ucapkan selamat bergabung. Dan jangan lupa untuk bosku-bosku semua tekan tombol subscribe, like, komen, dan share-nya ya bosku ya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih,